Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mobil Kulo. Pada video kali ini kami akan membuat review mengenai mobil Suzuki Carry Pickup yang model flatdeck standar warna silver terbaru tahun 2021. Nah, kira-kira seperti apakah spesifikasinya? Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Suzuki Carry Pickup. Nah, langsung saja, inilah mobil Suzuki Carry Pickup model flatdeck standar yang kita review. Pertama kita mulai dari dimensi. Mobil ini memiliki lebar 1,675 dengan tingginya 1,87 meter. Lalu untuk panjangnya, mobil Suzuki Carry Pickup ini memiliki panjang 4,195 meter. Jadi bagi Anda yang berencana untuk membuat garasi, idealnya garasinya berukuran 5 x 2,5 meter. Sekarang kita lanjutkan ke bagian depan. Nah, di sini untuk tampilan grill depannya kurang lebih sama seperti mobil Suzuki Carry yang model lainnya. Untuk bagian tengah di sini terdapat logo Suzuki berwarna chrome, kemudian untuk grill depannya di sini berwarna hitam polos. Untuk lampu, karena ini mobil niaga, jadi untuk lampunya menggunakan lampu jenis bolam semua, lampu utama lampu bolam, kemudian ini untuk lampu senjanya juga lampu bolam, untuk lampu sen juga sama. Untuk bagian bawah di sini front underguardnya berwarna hitam. Kemudian untuk membedakan antara yang tipe standar dengan yang tipe ACPS, jika dilihat dari depan, ini bisa kita lihat dari tempat antenanya. Kalau untuk yang tipe standar ini belum ada antenanya. Nah, bagi Anda yang tertarik dengan unit ini, silakan bisa menghubungi Mbak Ima Yunita. Beliau adalah sales counter untuk mobil Suzuki wilayah Solo. Untuk kontaknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Nah, kalau untuk lokasi dealer beliau ini berada di wilayah Suzuki Solo Pabelan. Kita lanjutkan reviewnya lagi. Nah, dari bagian depan, sekarang kita ke bagian samping. Nah, ini adalah tampilan samping mobil Suzuki Carry Pickup model flatdeck standar warna silver. Kita lihat secara lebih dekat. Pertama, mulai dari bagian jendela. Di sini untuk jendelanya memiliki les berwarna silver. Jadi full silver semua, bagian atas termasuk bagian samping. Untuk bagian bawahnya ini warna hitam. Kemudian untuk handle pintunya menggunakan model tarik berwarna hitam. Untuk slot kuncinya menggunakan slot kunci manual. Lalu untuk bagian spion, di sini model spionnya standar, tapi tak masalah karena ini memang merupakan mobil niaga. Untuk bagian samping di sini terdapat stiker carry. Lalu untuk bagian ban di sini menggunakan velg jenis standar berwarna silver. Untuk bagian depannya sudah menggunakan rem jenis cakram. Nah, di sini untuk profil ban yang digunakan menggunakan ban merek Dunlop. Untuk profil bannya di sini menggunakan ukuran 165/80R13. Ban dengan ukuran ini banyak ditemukan di pasaran sehingga harganya lebih terjangkau. Untuk suspensi bagian depan sudah menggunakan perkeong, kemudian sudah dilapisi dengan anti karat juga. Dari bagian samping depan kita lanjut ke bagian belakang. Nah, untuk lokasi akinya ada di sebelah kiri. Nah, untuk akinya ini juga sudah dilapisi dengan cover serta pengunci, jadi lebih aman meskipun berada di bagian luar. Untuk ban bagian belakang di sini velgnya jenis standar, remnya juga menggunakan rem jenis standar. Nah, untuk suspensi belakang di sini menggunakan suspensi jenis daun. Untuk totalnya ada 1, 2, 3, 4. Jadi total ada 4 lembar daun. Untuk daya angkutnya sendiri bisa mencapai sekitar 1 ton. Kalau di lapangan biasanya kalau ingin muatan lebih diberikan tambahan daun lagi supaya suspensinya lebih kuat. Dari bagian bawah kita lanjutkan ke bagian bak. Di sini untuk bagian baknya terdapat beberapa holder atau pengait. Pertama di bagian depan sini ada holder vertikal. Lalu di bagian depan bawah di sini juga terdapat holder. Ini fungsinya sebagai tempat tali. Selain di bagian atas dan bawah, untuk bagian sampingnya juga terdapat pengait. Untuk mobil niaga, pengait ini merupakan sesuatu yang cukup vital. Untuk bagian samping total terdapat 4 pengait. Dari bagian samping sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Nah, di sini untuk yang tipe flatdeck ini menggunakan model 1 pintu. Inilah yang membedakan dengan yang tipe WDeck. Kalau WDeck modelnya model 3 pintu. Untuk ukuran baknya sendiri di sini memiliki panjang 2,5 meter dengan lebarnya 1,665 meter. Kemudian untuk tinggi baknya 360 mm. Kalau untuk model baknya menggunakan jenis bak rata semua, sehingga untuk kapasitas muatannya menjadi lebih optimal. Kalau untuk tutup baknya di sini menggunakan model standar, jadi tinggal kita kaitkan ke bagian samping kemudian dorong ke dalam. Untuk bagian belakang terdapat 2 tuas pengunci di sebelah kiri dan sebelah kanan. Selain itu, di bagian belakang ini juga terdapat 2 buah pengait. Kita kunci pintu belakang dulu. Nah, dari sini sekarang kita lanjutkan lagi.
Untuk bagian belakang di sini lampunya menggunakan lampu jenis standar. Lalu untuk bagian bawah, nah untuk penggeraknya tentu saja menggunakan penggerak belakang. Untuk lokasi ban serepnya ada di bagian bawah. Di sini untuk ban serepnya menggunakan velg jenis standar juga. Untuk ground clearance sendiri di sini cukup tinggi. Jadi kalau melewati jalan pegunungan ataupun kontur jalan yang agak kurang bagus, kita tidak perlu khawatir karena jarak antara bodi menuju ke tanahnya ini cukup tinggi. Kita lanjutkan lagi. Nah, untuk lokasi tangki BBM-nya ada di sebelah kanan. Untuk bahan bakar yang digunakan di sini menggunakan bahan bakar jenis bensin. Untuk bukaan tangkinya ini menggunakan model bukaan kunci langsung. Kurang lebih itulah gambaran untuk bagian eksteriornya. Dari bagian eksterior, sekarang kita lanjut ke bagian interior. Di sini untuk sisi pengemudi, handle pintunya menggunakan handle pintu model tarik ke atas berwarna hitam. Kemudian di bawahnya dilengkapi dengan slot kunci manual. Untuk kode produksinya ada di bagian atas. Di sini kode produksinya mobil Suzuki Carry Pickup model Playtex standar warna silver metallic. Kita lanjutkan ke bagian door trim. Nah, di sini untuk tampilan door trimnya didominasi oleh warna grey. Untuk tampilan door trimnya ini memang standar sesuai dengan mobil niaga. Untuk pengoperasionalnya juga manual semua. Di sini untuk bagian atas terdapat central lock atau pengunci pintu menggunakan model manual. Kemudian untuk bagian sampingnya menggunakan bahan jenis plastik semua. Lalu untuk handle pintu bagian dalamnya di sini juga berwarna hitam. Di belakangnya ada laci penyimpanan kecil, biasa digunakan sebagai tempat penyimpanan koin. Lalu untuk pembuka jendela masih menggunakan model engkol. Dan untuk yang tipe standar ini belum dilengkapi dengan speaker. Dari bagian door trim sekarang kita lanjut ke bagian dashboard. Nah, ini untuk tampilan dashboardnya juga sama didominasi oleh warna grey dengan aksen warna hitam. Kita mulai dari bagian atas. Di sini untuk bagian atas terdapat assist grip. Ini berfungsi untuk membantu kita untuk akses menuju naik ke atas. Lalu untuk bagian depan di sini harusnya kisi AC tapi diganti dengan laci penyimpanan. Ada satu buah kapot holder di bagian depan. Kemudian kalau ini kosong semua. Lalu untuk pedal berjumlah 3 buah karena untuk mobil pickup ini menggunakan transmisi jenis manual semua. Untuk slot kuncinya menggunakan slot kunci model standar. Lalu kita masuk ke bagian dalam supaya lebih jelas. Nah, untuk akses masuk ke bagian dalamnya juga tidak terlalu tinggi, jadi mudah diakses. Kita mulai dari cluster meter. Untuk cluster meternya standar, di sini ada speedometer dan juga MID kecil. Lalu untuk bagian setirnya di sini menggunakan setir model 2 spoke. Tampilannya juga standar. Untuk Suzuki Carry Pickup ini belum dilengkapi dengan airbag. Lalu untuk sebelah kiri di sini terdapat tuas untuk pengaturan wiper dan untuk sebelah kanan terdapat tuas untuk pengaturan lampu. Dari bagian setir sekarang kita lanjut ke sisi bagian tengah. Nah, untuk bagian tengah ini yang tipe standar belum dilengkapi dengan head unit. Sebagai gantinya di sini disediakan laci. Ada laci tambahan di bagian samping kanan kiri. Lalu di sebelah sisi penumpang depan yang harusnya digunakan untuk AC ini diganti untuk tempat penyimpanan tambahan, termasuk untuk bagian bawah ada glove box dan juga laci penyimpanan tambahan lagi. Di bagian atas terdapat lampu hazard dan juga untuk transmisinya menggunakan transmisi manual dengan 5 percepatan dan 1 mundur. Lalu untuk handrem menggunakan handrem model mekanikal. Karena yang tipe standar ini belum ada AC-nya, jadi laci penyimpanannya ada banyak sekali. Sekarang kita lanjut ke sisi samping. Untuk samping kurang lebih tampilan door trim sama seperti pintu utama. Bagian atasnya di sini polos. Kemudian ada assist grip di bagian pilar A. Untuk bagian atasnya belum ada sun visor. Kemudian di bagian tengah terdapat lampu kabin. Untuk lampu kabinnya standar. Kemudian ada spion tengah. Dan untuk sisi pengemudi di sini terdapat sun visor. Untuk sun visornya di sini standar, jadi belum ada cup holder atau sejenisnya. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian dashboard depan. Dari bagian dashboard kita lanjutkan ke bagian jok. Untuk joknya di sini menggunakan bahan jenis vinil. Untuk joknya ini memiliki desain segi 4 seperti ini. Nah, kalau untuk bahan yang digunakan pada jok ini standar, ketebalannya juga standar. Dan di ujung depan di sini terdapat tuas untuk pengaturan sliding. Untuk lokasi mesinnya ada di bagian bawah jok. Jadi untuk mengakses bagian mesinnya, pertama kita angkat karpetnya dulu. Di sini terdapat 2 buah penyangga. Tinggal kita angkat tuasnya seperti biasa. Setelah kita buka satu persatu, lalu kita lepaskan pengaitnya. Berikutnya kita menuju ke bagian sandaran. Di sini untuk sandarannya tinggal kita lipat. Tapi ini harus menggunakan 2 tangan supaya lebih mudah. Nah, setelah kita lipat seperti ini, selanjutnya kita angkat bagian bawah. Sebenarnya kalau untuk mengecek bagian mesin ini paling mudah dari bagian sisi penumpang depan. Untuk caranya juga kurang lebih sama seperti tadi. Untuk informasi, untuk mesin yang digunakan di sini menggunakan mesin berkapasitas 1500 cc.
Untuk tenaga yang dihasilkan mampu mencapai di angka 97 PS pada 3600 rpm. Kalau untuk masalah perawatan tidak perlu khawatir, karena jaringan bengkel resmi Suzuki sudah tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu, spare part-nya juga mudah ditemukan di seluruh wilayah. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk review mobil Suzuki Carry Pickup yang model Flytex standar warna silver terbaru tahun 2021. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Suzuki Carry Pickup. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda setelah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Suzuki Carry Pickup semua. Jangan lupa subscribe juga channelnya Om Chomsky. Channel ini akan memberikan informasi terbaru mengenai pajak STNK kendaraan bermotor dari semua merek. Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Semoga ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.